Selamat bertemu kembali bersama saya Mukti Wibowo dalam Pijat Tutor. Pada pertemuan kali ini saya akan memperagakan bagaimana cara memijat untuk gangguan saraf tibialis, yaitu saraf yang mempengaruhi area kaki kita yang terutama ada di area belakang, ya. Jadi di area betis kita sampai ke area telapak kaki. Gangguan saraf ini bisa dirasakan atau keluhan yang diderita oleh pasien adalah adanya rasa nyeri atau rasa sakit di area betis dan sampai ke telapak kaki. Jadi bisa juga ditambah dengan adanya keluhan rasa kesemutan, gringingen, numbness, atau bisa juga adanya sensasi panas. Jadi burning ya di area terutama di betis dan telapak kaki. Oke, mari kita lihat saja bagaimana proses pemijatannya. Perlu diingat, saraf tibialis adalah saraf yang merupakan bagian dari saraf sciatica yang berorigin dari lumbar ketiga, keempat, kelima, dan S1, S2. Oleh karenanya, titik yang harus kita pijat adalah berawal dari titik Jianji lumbar. Dalam ilmu akupuntur dikenal sebagai titik Jianji. Dia ada di area lumbar dengan ciri-ciri. Di sini ada tulang iga. Kita raba saja. Pada saat iga terakhir itu adalah torak ke-12, di bawahnya adalah lumbar ke-1, kedua, dan ketiga. Di sini ya. Dari sini kita lakukan pemijatan, penekanan ke bawah, lurus aja, berurutan. Tekan pelan, tetapi konsisten, dan tekanannya ditambah semakin keras. Kita lihat respon dari pasiennya. Oke, selalu diawali dari area lumbar karena saraf tibialis berawal dari saraf sciatica. Kita runut dari awal pangkal dari saraf tibialis. Oke, ke bawah dari L3 sampai ke S1 di area sakrum. Kita lakukan penekanan, kita putar-putar saja. Semakin lama semakin kuat tekanannya. Oke. Kita bisa ulang sampai terasa lemas ya. Jadi area ototnya akan menjadi lentur. Selanjutnya arah penekanan kita turun ke bawah lagi. Kalau pada ilmu akupuntur ini terkenal dengan titik Hwanteo. Dia mempengaruhi area saraf sciatica tepat pada otot piriformis. Selanjutnya kita turun ke bawah lagi, tepat di bawah cekungan area bokong paling bawah dan
dari otot hamstring tepat di area bawah. Oke. Di sini ada titik Cheng Fu. Oke. Kita tekan saja lurus ke bawah. Lurus karena memang saraf sciatica dia akan lurus ke bawah. Jangan diurut ya, tapi dilakukan penekanan tiap-tiap titik inti untuk menghindari adanya iritasi dari otot. Ke bawah lagi. Selanjutnya arah pemijatan kita lakukan lebih ke bawah lagi, tepat di belakang lutut ya. Caranya kita lipat, ya. Di sini adalah awal pecahnya, membaginya saraf sciatica menjadi dua. Di sini awal dari membelahnya, memisah antara saraf sciatica, memecah menjadi dua, yang ke arah lateral menjadi saraf peroneal dan yang lurus ke bawah. Inilah saraf tibial yang kita lakukan terapi saat ini. Salah satu titik yang cukup penting dan ini termasuk butuh perhatian serius adalah pada titik yang ada di belakang lutut ini. Karena di sini kita harus menghindari adanya pembuluh darah tibialis, jangan sampai tertekan. Kita akan bisa menimbulkan lebam. Jadi kita harus memperhatikan jangan sampai tertekan arteri. Jadi yang kita tekan adalah saraf tibialnya. Caranya kita harus meraba nadi, ya. Setelah itu kita temukan nadinya, kita bergerak ke arah lateral. Jadi ini area yang sensitif. Untuk pemijatannya butuh pelatihan yang serius. Ini cukup berbahaya. Oke, titik Weizong namanya. Oke, tepat di belakang lutut kita. Oke, kita gerakan lemas. Oke, kita lemaskan dulu ototnya. Oke, sebelum sarafnya kita lakukan penekanan. Sekali lagi, harap hati-hati karena titik ini adalah titik yang sensitif. Jangan sampai kita menekan arteri tibia ya. Selanjutnya kita turun ke bawah lagi. Di titik pertemuan antara otot gastrocnemius lateral dan yang medial, di tengah-tengahnya persis. Jadi ini titik cengsam ya. Oke, kita bisa raba, kita lakukan penekanan. Pertama, biasa kita tekan secara pelan, diputar. Selanjutnya semakin keras, oke. Ingat, perhatikan selalu respon dari pasien. Kalau dia kesakitan, kita kurangi untuk kemudian kita lenturkan lagi. Oke, ini terasa sakit kelihatannya. Oke, hanya kita rilekskan dulu. Selanjutnya, setelah rileks, kita bergerak lagi ke bawah. Oke. Ini ciri-cirinya adalah di area mata kaki sebelah dalam, medial malleolus. Oke, dia ada di tengah antara titik malleolus lateral yang medial dengan tendon Achilles. Dia ada di tengahnya. Kita ukur jaraknya, kemudian kita tekan di tengah.
Oke. Di sini adalah titik awal dari perpecahan dari saraf tibialis menjadi saraf plantaris yang lateralis dan medialis. Oke, kita tekan langsung, pelan saja. Oke, kemudian kita relaksasi. Selanjutnya kita juga harus melakukan pemijatan pada telapak kaki. Di sini saraf tibialis sudah memecah menjadi dua, saraf plantaris yang lateralis dan yang medialis. Oke. Di sini titik utamanya yang akan kita tekan adalah titik tengah, titik Yongquan. Dia ada di cekungan dari telapak kaki di tengahnya. Ini titik Jengkuan. Jadi salah satu titik yang penting untuk pemijatan saraf tibialis. Baiklah, setelah kita melakukan pemijatan pada titik-titik utama, selanjutnya kita akan melakukan stretching. Jadi kita stretching otot-otot yang terkait dengan saraf tibialis ini. Oke, gimana proses stretchingnya? Oke, baiklah. Setelah kita melakukan pemijatan pada titik-titik akupuntur utama pada saraf tibialis, selanjutnya kita akan melakukan stretching atau dalam dunia terapi saraf dikenal dengan flossing saraf. Dalam hal ini flossing saraf tibialis. Untuk melakukan flossing saraf tibialis, kita harus memastikan dulu otot-otot yang terkait cukup rileks. Jadi setelah ditekan dengan titik-titik utama akupuntur, selanjutnya kita melakukan flossing saraf tibialis. Cara melakukan flossing tibialis, kita tarik ke atas seperti ini. Ini masih cukup tegang karena ini pemijatan awal, jadi kemungkinan masih cukup tegang otot-otot yang ada di belakang, jadi otot hamstringnya dan otot yang ada di belakang, baik otot gastrok maupun otot soleus. Kita relakskan aja. Yang penting kita luruskan. Pertama kita lipat dulu, kemudian kita tarik. Setelah melakukan seperti ini, kita luruskan. Oke. Langkah inti dari flossing saraf tibialis adalah menarik otot hamstring, menarik otot yang ada di betis, otot gastrocnemius dan soleus. Setelah itu kita fleksikan kakinya, ya. Dengan cara kita tahan, ya. Untuk lebih maksimal kita bisa menggunakan tubuh kita seperti ini. Selanjutnya kita gerakkan telapak kakinya ke bawah seperti ini untuk gerakan fleksi, plantar fleksi. Setelah itu kita lakukan gerakan eksternal rotasi dari telapak kaki. Oke. Ini cukup tegang, kelihatannya masih cukup sakit. Nah. Oke. Kita akan pastikan area tumit ini sampai ke dada. Jadi terjadi relaksasi dari otot-otot yang di hamstring dan otot tibialis yang
ada atau dipengaruhi oleh saraf tibialis ini. Oke, kita ulang lagi. Iya, ini sudah cukup mulai lentur. Kembali kita lakukan plantar fleksi dan eksternal rotasi. Oke, demikianlah proses cara pemijatan pada gangguan saraf tibialis. Jangan lupa kita harus sarankan pasien untuk melakukan gerakan mandiri flossing saraf tibialis. Untuk video latihan mandirinya Anda bisa lihat langsung di video saya sebelumnya, sudah tersedia di channel Pijat Tutor. Terima kasih. Semoga tutorial kali ini bisa membawa manfaat, menambah kesehatan untuk kita semua. Terima kasih. Salam sehat dari saya, Mukti Wibowo.